Ogoh ini kami harapkan dapat menjadi refleksi kepada pemerintah dan masyarakat Kota Denpasar bagaimana seharusnya pembangunan Kota Denpasar yang baik demi tercapainya Denpasar yang maju. Wake up call, a call for success. Hai Sobat Kalis, Bali nggak cuma dikenal dengan keindahan alamnya tapi juga dengan tradisi dan budayanya yang masih dijaga dengan kuat. Salah satu perayaan besar yang menjadi ciri khas pulau ini adalah Nyepi. Tahun baru dalam kalender Saka yang dijalani dengan penuh keheningan. Di balik ketenangan Nyepi ada prosesi yang sangat dinanti-nantikan, yaitu Parade Ogoh-Ogoh. Tradisi ini menjadi simbol pembersihan diri dan lingkungan sebelum memasuki tahun baru yang suci. Ogoh-ogoh adalah patung raksasa yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan Nyepi di Bali. Patung ini biasanya dibuat dengan bentuk yang menyeramkan, menggambarkan buta kala atau roh jahat dalam ajaran Hindu. Ogoh-ogoh diarak pada malam sebelum Nyepi dalam upacara ngerupuk, yang bertujuan untuk mengusir energi negatif sebelum memasuki tahun baru Saka. Meskipun punya nilai budaya yang tinggi, perayaan Ogoh-ogoh juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah biaya pembuatannya yang cukup besar, terutama untuk Ogoh-ogoh dengan desain yang rumit. Selain itu ada juga nih kekhawatiran mengenai dampak lingkungan dari penggunaan bahan non-ramah lingkungan dalam pembuatan patung ini. Namun, tradisi Ogoh-ogoh tetap jadi daya tarik utama dalam menyambut Nyepi dan menarik minat wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Banyak loh orang yang datang ke Bali untuk menyaksikan kemegahan Parade Ogoh-ogoh, menjadikannya sebagai salah satu atraksi budaya yang unik dan berkesan. Udah tahu kan kalau 1 pekan ataupun 2 pekan sebelum Nyepi biasanya itu ada berbagai parade Ogoh-ogoh atau festival Ogoh-ogoh dari berbagai kabupaten ataupun kota yang ada di Bali. Kalau di Kota Denpasar itu tuh ada Kesanga Festival yang menampilkan 16 Ogoh-ogoh terbaik sekota Denpasar. Nah, kita nih udah ngobrol sama salah satu Banjar yang merupakan juara harapan dari Kesanga Festival kemarin. Kita langsung ngobrol aja yuk sama anggota Banjarnya. Perkenalkan, nama saya Imade Bayu Satyawiguna. Saya selaku sebagai bendahara dari ST Yowana Sawitra, Banjar Abian Timbul. ST Yowana Sawitra ini sudah berdiri sejak tanggal 20 Mei 1950. Jadi untuk tahun ini ST Yowana Sawitra akan menginjak usia 75 tahun. Untuk tahun kemarin itu karena pengurus kami adalah pengurus yang baru dan tahun kemarin adalah garapan Ogoh-ogoh pertama dari pengurus kami. Sehingga ada dari kami semua itu untuk berambisi lolos ke 12 besar di Kota Denpasar. Sehingga kami sangat berpikir sangat matang untuk proses Ogoh-ogoh dari Makara Wahana. Itu dari ide yang berbeda kami pikirkan, konstruksi yang rumit kami pikirkan, kemudian konsep garapan juga kami pikirkan dengan sangat matang. Dan akhirnya perjuangan kami selama proses pembuatan dari Makara Wahana bisa mencapai juara kedua di Kesanga Fest Kota Denpasar. Untuk konsep Ogoh-ogoh tahun ini kami mengangkat tema Agni Tandawa. Jadi Agni Tandawa ini menceritakan tentang
peran dari Dewa Rudra untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan jagat raya. Apa yang dilakukan oleh Dewa Rudra adalah dengan cara menari, menggabungkan canda, yaitu dinamika, ritme, melodi dan mantra, dan mudra, yakni gerak. Nah, untuk menjaga keseimbangan alam semesta ini, Dewa Rudra itu mengaktifkan 4 manifestasinya, yaitu yang terdiri dari Yama, Varuna, Indra, dan Kuera. Nah, keempat manifestasi ini kemudian dipadukan dengan mudra atau gerak, terjadilah yang namanya Agni Tandawa. Ide dari Agni Tandawa ini itu terinspirasi dari Catuspata Kota Denpasar. Filosofi dan makna yang tertuang dalam Caturmuka kami visualisasikan ke dalam bentuk yang berbeda dengan ogoh-ogoh yang berjudul Agni Tandawa. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pemerintah Kota Denpasar mengenai makna dan simbol yang tertuang dalam Caturmuka itu sebenarnya adalah mencerminkan tentang kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan Kota Denpasar. Sehingga ogoh-ogoh ini kami harapkan dapat menjadi refleksi kepada pemerintah dan masyarakat Kota Denpasar bagaimana seharusnya pembangunan Kota Denpasar yang baik. Dan untuk mencapainya Denpasar yang kreatif, berlandaskan budaya dan tradisi demi tercapainya Denpasar yang maju. Untuk prosesnya kami mulai di tanggal 10 November, itu saat kami pertama kali melakukan ritual Nuasen, dan kami harapkan selesai di tanggal 16 Maret, itu H-1 penilaian, jadi sekitar 3 bulan kurang lebih. Dalam proses pembuatan ogoh-ogoh itu justru yang paling berkesan adalah saat kita proses pembuatannya. Karena apa? Karena kita para anggota STT selalu berkumpul bersama-sama, gotong royong bersama-sama, kerjasama, sehingga pasti akan memunculkan banyak canda, banyak tawa, kelakuan konyol dari anggota STT. Justru itulah yang menjadi suatu rangkaian cerita yang unik dalam setiap tahunnya. Untuk tantangan terbesar, saya bisa sebutkan 2 ya. Yang pertama adalah sistem penilaian yang berbeda dari tahun sebelumnya. Karena tahun ini sistem penilaiannya adalah tarung bebas. Jadi kita harus semaksimal mungkin untuk menggarap ogoh-ogoh ini agar bisa masuk ke depannya ke 16 besar dari 200 lebih ogoh-ogoh yang bertarung pada tahun ini. Kemudian yang kedua adalah upaya kami untuk mengimbangi karya kami sebelumnya, yaitu Makara Wahana. Karena Makara Wahana itu ada karya spektakuler yang sudah kami garap. Jadi harapan kami adalah tahun ini Agni Tandawa mampu mengimbangi atau melebihi kualitas dari Makara Wahana. Kami harap dari STT Yono Sawitra, ogoh-ogoh ini kembali lagi tembus ke dalam 16 besar Kesanga Fest dan kembali lagi meraih juara di Kesanga Fest. Dan kami juga mengharapkan ogoh-ogoh ini maknanya sampai kepada masyarakat, sehingga apa yang ingin kami sampaikan itu dapat dijalankan ke depannya. Dengan terus berkembangnya kreativitas masyarakat Bali, ogoh-ogoh akan tetap jadi bagian penting dalam perayaan Nyepi. Tradisi ini nggak cuma memperkuat identitas budaya Bali, tapi juga menjadi pengingat bagi tiap individu untuk selalu menjaga keseimbangan dalam kehidupan, baik secara spiritual maupun sosial. Itu dia sahabat Kalias, perjalanan tim Makeup Call main ke Banjar Abian Timbul. Gimana nih menurut kamu, ogoh-ogohnya bagus kan?
Nah, ngomongin soal Kesange Festival, kan kemarin tuh banyak banget ya kejadian yang ada di Kesange Festival ini. Selain keseruan, ada juga nih beberapa, ya kalau bisa dibilang sih fenomena alam ya di sini. Kamu penasaran nggak sama Kesange Festival kemarin? Kalau penasaran, tonton part 2-nya ya. Yang kemarin nonton Kesange Festival boleh deh tulis di kolom komentar pendapat kamu. Sekalian like, share, dan subscribe channel kita. Sampai jumpa di perjalanan kita berikutnya bersama Wake Up Call, a call for success. See ya!